Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri semua nikmatnya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah dapat kita amalkan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa melalui berbagai jenis ibadah kita, amal soleh kita, serta kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah pula berkenan menerima semuanya dari kita. Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua jamaah Masjid Al-Fauzin beserta seluruh keluarga besarnya, sanak kerabatnya hingga anak keturunannya digolongkan oleh Rasulullah sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Temanya adalah ayat-ayat keberkahan. Kita awali dari surat Al-A'raf 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, jika penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, kami pasti akan bukakan pintu keberkahan baik dari langitnya maupun dari buminya. Kata sebagian ulama tafsir, ayat ini mengisyaratkan bahwa otomatis Allah akan menurunkan keberkahannya dari langit maupun dari bumi manakala seseorang beriman dan bertakwa. Kemudian ayat ini dikaitkan dengan ayat yang lain, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 115. Al-Mu'minun, suratnya orang-orang beriman, ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abath. Dulu yang sulit untuk difahami oleh orang-orang Mekah adalah setelah kehidupan dunia kok ada kehidupan akhirat. Mereka juga tidak memahami atau masih ragu, kenapa Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan serangga, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Bahkan mereka masih ragu, kenapa? Apa hikmahnya? Apa manfaatnya Allah ciptakan setan? Kalau nggak ada setan, orang baik semua katanya. Apa sih sampai Allah mencipta setan? Kenapa tidak manusia saja yang dicipta oleh Allah? Jadi kalau isi dunia manusia semuanya, sepertinya adem ayem, tentrem, loginawi. Tapi karena ada setan, Nabi Adam saja tidak tahan
godaan, apalagi kita yang bukan nabi. Ayat inilah yang mengingatkan orang-orang Mekah saat itu, apakah kalian menduga semua yang Allah ciptakan sia-sia dan kalian tidak dikembalikan menghadap Allah. Wa annakum ilaina la turja'un. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua yang Allah ciptakan sesungguhnya ada hikmahnya. Kalau ada hikmah, ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, ada kebaikannya. Kalau ada kebaikannya, ada keberkahannya. Ada surat Al-Baqarah 26. Sama, orang-orang Mekah waktu itu aneh, bertanya-tanya. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Untuk apa Allah mencipta nyamuk, bikin penyakit saja? Maka kata Allah, Allah tidak malu membuat perumpamaan meskipun sekecil nyamuk. Bahkan kalau ada yang lebih kecil dari nyamuk, Allah tidak pernah malu. Innallaha la yastahi. Berarti pasti ada hikmahnya. Kalau ada hikmah, ada manfaatnya. Kalau ada manfaat, ada kebaikannya. Hikmah, manfaat, dan kebaikan berarti pasti ada keberkahan. Itulah dua ayat yang mengawali majelis kita pagi hari ini. Dulu pun sama, waktu kecil kita sering bertanya-tanya tentang sesuatu yang menurut kita enggak ada gunanya. Ngapain? Ternyata Allah tetapkan semua yang dicipta pasti ada hikmah. Ayat pertama yang bicara tentang berkah, atau yang disebut oleh Allah berkah adalah negeri yang jauh di sana, disebut oleh surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatin. Sebentar lagi Isra dan Mi'raj. Gak apa-apa ya, diawali dulu. Tapi tentang ayat-ayat keberkahan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekitarnya. Dari informasi yang kita banyak dapatkan dari semua media yang ada seluruh dunia, bahwa sekitar Masjidil Aqsa Palestina itu ada tragedi kemanusiaan. Maka ada yang bertanya, kata Allah berkah, kok terjadi tragedi kemanusiaan? Padahal kata Allah dari dulu sudah ditetapkan, kami berkahi sekitarnya. Mana berkahnya? Ya, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda keagungan Allah. Ada yang bertanya, kalau berkah kok ribut? Kalau berkah kok ada tragedi kemanusiaan? Katanya diberkahi. Peperangan atau tragedi kemanusiaan pertama kali di dunia justru terjadi pada zaman Nabi Adam. Qabil membunuh Habil. Harusnya tidak boleh terjadi. Di masa Nabi Muhammad
tidak kurang dari 22 terjadi peperangan. Harusnya tidak terjadi. Pada Nabi pasti lebih banyak berkahnya, manfaatnya, kebaikannya. Seharusnya kalau berkah artinya yang kita fahami hanya baik saja menurut kita, maka Nabi tidak boleh sakit, bahkan Nabi tidak boleh meninggal dunia. Berarti kalau ada orang yang sakit, enggak berkah dia. Kalau ada orang yang sulit hidupnya, enggak berkah tuh. Ada orang yang pagi bawa itu gerobak keliling, belum tentu dapat. Lantas kita bilang enggak berkah hidupnya karena sulit. Ada orang yang sakit berhari-hari, Nabi Ayub bertahun-tahun, berarti Nabi Ayub tidak berkah karena sakit 7 tahun. Sakitnya harus di karantina. Berarti masa Covid 2 tahun yang lalu atau 3 tahun tidak berkah. Berarti tidak boleh ada gempa, tidak boleh ada bencana, tidak boleh ada musibah. Ada ungkapan dalam pepatah Arab, masor ibu qaumin inda qaumin fawaid. Berkah itu dipandangnya dari berbagai aspek. Kemanfaatan, kebaikan bukan hanya oleh kita, tapi oleh seluruh makhluk-makhluk Allah. Ibu, ternyata kalau ada musibah, ada yang dapat manfaatnya. Kalau ada banjir, ada yang dapat manfaat. Bukan yang kena banjir, tapi orang lain. Kalau begitu kita tidak boleh melakukan ini supaya gak banjir. Manfaat, jadi sebagai bahan refleksi. Masyarakat dunia sekarang membantu. Berarti berkahnya di situ. Semua orang jadi tahu apa yang terjadi. Orang pengen membantu, masya Allah. Ya, bahkan semua dunia membantu, baik mereka yang muslim maupun non muslim membantu. Ketika ada tsunami di Aceh, yang bantu semua masyarakat dunia. Itu berkahnya berarti didapat oleh seluruh manusia. Saat ada orang yang sakit, ada yang dapat berkah, yaitu orang lain. Fulan itu sakit, ternyata sakit itu memang gak enak. Ya Allah, mudah-mudahan hamba tidak sakit. Sakitnya karena pagi-pagi makan sambal 5 piring. Kalau gitu saya jangan begitu. Ada hikmahnya, ada berkahnya. Ada nyamuk, ada penyakit malaria. Apa itu berkahnya? Apa itu manfaatnya? Kebaikannya sebagaimana orang-orang Mekah dulu. Dengan adanya nyamuk, ada ahli nyamuk, ada dokter ahli malaria, ada dokter yang sangat banyak. Berkah ilmunya. Berarti berkah itu saat sehat, saat sakit. Berkah itu saat senang, saat sulit. Berkah itu bukan menurut orang yang mendapatkannya, tapi berkah itu untuk semua makhluk Allah. Ini Nabi Muhammad SAW. Saat terjadi kemarau panjang, ternyata kemarau terjadi di masa Nabi, harusnya nggak ada itu ya. Kan ini di masa Nabi, orang paling mulia, harusnya nggak ada kemarau, nggak ada sakit, nggak ada sulit, senang-senang hidupnya. Ternyata di masa Nabi pernah terjadi kemarau panjang, panjang. Di masa Nabi Yusuf 7 tahun musim paceklik, harusnya nggak boleh itu. Kalau memahami berkah hanya dari kita,
tetapi tidak dari orang lain. Anaknya nggak bisa apa-apa, nggak berkah. Belum tentu. Dia atau manusia diperintah oleh Allah mencari sisi berkah dari yang lainnya. Oh iya, memang anak saya matematikanya nggak bagus, tapi sosialnya bagus. Itu dia. Oh, anak saya ternyata suruh ngapal sulit amat. Ternyata ada sisi yang lain yang dia miliki. Enggak ada yang tidak ada berkah, manfaat, hikmah serta kebaikan. Kemudian Nabi mengajak semua sahabatnya penduduk Madinah untuk datang ke lapangan sholat istisqa. Sebelum itu Nabi mengatakan, ayo bawa serta kambing kalian, unta kalian. Bapak Ibu, unta suruh ikut sholat istisqa. Masuk akal enggak? Kambing kok suruh ikut? Tapi khusus istisqa. Kalau hari raya jangan dibawa. Sholat hari raya bawa kambing, kasihan orang ya. Sholat istisqa memang begitu. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa? Laulal bahaim. Kalau tidak ada hewan, lama nazalal matar, mungkin Allah tidak turunkan hujan. Jadi hujan berkah untuk hewan, berkah untuk hutan, berkah untuk perkebunan dan pertanian. Kalau hujan gede kan doanya gitu, ya Allah, Allahumma hawalaina, hujan ini di sekitar kami saja ya Allah, fil ghabat, di hutan-hutan kami, fil mazari, di perkebunan kami. Ya, cuma kata hujannya udah habis hutannya, udah habis kebunnya, jadi masuk rumah, mohon maaf. Nah itu doa. Kenapa? Karena pasti yang Allah cipta ada berkahnya. Nah, kembali kepada ayat pertama tadi, ternyata berkahnya banyak. Orang bantu berkah, hartanya semakin berkah. Orang yang membantu sesamanya berkah, dapat manfaat. Ya Allah, hamba mudah-mudahan tidak terjadi seperti mereka. Alhamdulillah, kalau begitu aku membantu. Masya Allah. Itulah dulu berkahnya para nabi di situ. Dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Isa, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti buminya para nabi berkah. Ada masjid yang nilainya 500 kali lipat berkah, kan baiknya banyak. Ada masjid yang nilainya 100.000 kali lipat berkah. Dipandangnya dari berbagai aspek. Kalau dari sudut pandang kita sakit, apa berkahnya? Padahal nanti pasti ada berkahnya. Tapi untuk orang lain, Bapak Ibu, kalau nggak ada yang sakit, rumah sakit kosong. Nggak ada yang sakit, para dokter, ya udah, nggak usah ada fakultas kedokteran, nggak usah ada Indosina. Saya baru tahu Indosina itu berasalnya dari Uzbekistan. Kemarin saya ke Uzbekistan 1 minggu. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Al-Khwarizmi, ada Ibnu Sina, ada As-Samarqandi, ada Naqsabandi, ada Abu Mansur Al-Maturidi. Para ulama banyak banget. Mereka baru merdeka 91. Dulu mereka di bawah Soviet, ya. Ceritanya banyak. Tapi berkah kalau dari berbagai aspek, dari semua yang ada, insya Allah kita temukan ada hikmahnya. Kalau ada hikmahnya, ada manfaatnya. Ada manfaatnya, ada kebaikannya. Ada kebaikannya, ada keberkahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat berkah yang kedua adalah ada di surat
Qaf ayat yang ke-9. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka. Surat Qaf ayat 9. Dan kami turunkan dari langit ma'an mubaraka, air yang penuh keberkahan. Bapak Ibu, air hujan pernah bikin banjir, berkah enggak? Tapi Allah sebut kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, malah bikin hujan. Bendungan Katulampa sudah siaga berapa Bu? Karena kita lihat dari sudut pandang kita. Padahal di situ banyak yang dapat berkah, ilmunya meningkat. Gimana supaya ya kemarau panjang ilmu meningkat? Bagaimana membuat ya agar terjadi curah hujan? Banyak ilmu berarti banyak berkah. Masya Allah. Semua penduduk dunia berpikir keras supaya dunia ini tetap dalam kondisi baik kehidupannya, dapat berkah dari ilmu pengetahuan. Berarti semua yang turun dari langit, yaitu air hujan, rintik-rintik, sedang atau besar, kata Allah, itu air penuh berkah. Para ilmuwan meneliti ada berkahnya air hujan. Ternyata itulah air yang paling sehat, menyehatkan, asal langsung turun dari langit, tidak kena atap, tidak kena polusi. Berarti kalau hujan dulu kan nggak boleh hujan-hujanan. Saya ingat betul ya. Almarhumah ibu saya, jangan hujan-hujanan, nanti pilek. Sekarang malah anak-anak suruh hujan-hujanan, nah, ayo hujan-hujan. Ilmu pengetahuan sudah berkembang. Asal jangan baru hujan langsung hujan-hujanan, karena masih mengusir polusi, membuang kotoran. Sudah 15 menit, itu baru sudah air yang sangat sehat, menyehatkan. Makanya boleh berwudu, boleh untuk mandi dengan air hujan. Enggak mungkin Allah bolehkan, Nabi bolehkan mandi atau wudu dengan air hujan kalau bikin penyakit. Asal ya jangan ditadain di atap, atapnya kotor. Nah itu kotoran. Subhanallah. Asal jangan ketika ada petir, nah itu lain hal. Jangan ketika ada gelegur, jangan. Berarti Allah sudah tetapkan air hujan itu berkah. Tapi ilmu pengetahuan menuntun bagaimana kita mengambil berkahnya. Tadi beri jeda waktu hujannya sekian karena polusi tingkat tinggi. Kemudian cara bersucinya begini, ya. Tadahannya, tempat menadanya juga harus bersih, banyak hal, dan berdoa kepada Allah Subhanahu. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Tidak ada air yang disebut air mineral kalau tidak ada air hujan. Enggak ada mata kita senang dengan air mancur kalau tidak ada air hujan. Ada danau karena ada air hujan, ada sungai, ada air mancur, ada macam-macam karena asalnya adalah air hujan. Tidak ada air hujan, mohon maaf, tidak ada buah-buahan. Allah yang menyebutkan fa'ahyayna bihi nabatan hasan. Enggak ada air hujan, enggak ada apel, enggak ada padi, enggak ada. Subhanallah. Itulah Allah tetapkan semua yang turun dari langit, yaitu air hujan, akan memberikan keberkahan. Tinggal manusia bagaimana menjadikannya penuh keberkahan.
ada yang sakit karena air hujan, salah makainya. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu kalau tidak ada hikmahnya, baiknya, manfaatnya, dan keberkahannya. Bukan hanya untuk yang mendapat, tapi untuk semua yang tidak mendapat. Saya ingat pas banjir besar Jakarta, ada jadwal khutbah di gudang peluru. Itu banjir langganannya sampai segini. Ada hikmahnya apa? Ada yang sewa gerobak. Ustaz, sewa gerobak sampai ke masjid bisa Pak? Bisa. Saya naik gerobak, nyampe dia 20.000. Alhamdulillah. Jadi berkah bagi yang punya gerobak. Berkah bagian, itulah masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Di surat Shad ayat 29, ini pasti Allah menyebutkan bahwa ada satu kitab yang penuh keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini Al-Quran kami turunkan penuh keberkahan. Saking berkahnya, maka Allah turunkan Al-Quran di malam keberkahan. Fi lailatin mubarakah. Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Saking berkahnya Al-Quran, Allah pilih bulannya bulan berkah, Syahrul Mubarak, yaitu bulan Ramadan. Saking berkahnya Allah pilih yang membawanya adalah langsung malaikat Jibril. Saking berkahnya yang terimanya manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa? Mentadaburinya berkah. Saking berkahnya pahala satu huruf 10 kali kebaikan. Enggak ada baca yang lain satu huruf kok diberi oleh Allah 10 kebaikan. Hadis Imam Muslim. Ya. Satu huruf Bismillah sudah berapa huruf? Itu berarti berkah banget. Nah, pertanyaannya, kok ada orang yang pintar Quran, baca Quran kok gak berkah? Nah, masalahnya bukan Qurannya, orangnya. Sama dengan orang puasa kan menyehatkan. Saya kok Ustaz puasa tambah sakit? Orangnya. Ini ada kisah menarik Bapak Ibu. Dulu ada sahabat yang ngadu kepada Nabi, ya Rasul, saudaraku sakit perut. Kata Nabi, kasih madu. Karena Al-Quran menyebut madu adalah syifa. Sebelum Nabi menyampaikan, berikanlah kesembuhan dengan dua, yaitu habbatus sauda dan madu. Sudah dikasih, datang lagi. Nabi masih sakit perut, malah tambah dia mengeluh. Kasih madu lagi. Karena Nabi sedang ada acara. Dikasih madu, tambah sakit lagi, belum sembuh. Yang ketiga datang, wahai Rasul, masih sakit saudara. Kata Nabi SAW, saudaramu itu tidak salah, madu tidak salah, yang salah perutnya. Kok bisa perutnya yang salah wahai Nabi? Iya, yaitu takarannya salah. Ya, madu obat penyakit, tapi kalau madu langsung satu botol, tambah apa? Ada ilmunya, ngaduknya ada ilmunya, airnya nggak boleh pakai air panas, air semuanya ada ilmunya. Mungkin sahabat itu menganggapnya biar cepat sembuh, langsung gelegek satu botol, bukan tambah sembuh. Mungkin ngaduknya salah. Ngaduknya itu kayak orang tua begini. Kalau begini salah, itu kebalik. Jadi ngaduk seperti orang ada ilmunya pula. Masya Allah Bapak Ibu. Sendoknya diusahakan pakai sendok, bukan sendok dari besi. Itu kan dulu nggak ada sendok. Berarti pakai kayu dulu.
Masya Allah. Berarti banyak faktor. Maka barulah didatangi. Ternyata setelah dilihat kesalahannya bukan pada madunya, bukan pada orangnya, tapi yang memberikan madu tidak mengerti ilmu pengobatan dengan. Makanya kalau obat ada tulisan kan 3 kali sehari, coba diganti 20 kali sehari, bukannya sembuh ya Bu, masuk rumah sakit lagi. Nah itu namanya berkah. Memang Allah tetapkan madu, Allah tetapkan habbatus sauda, ya tapi manusia yang harus mengikuti, yaitu ada ilmu pengetahuan. Luar biasa. Itulah Al-Quran penuh berkah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai membaca satu huruf dihitung 10 kali kebaikan. Bahkan ada malam keberkahan Lailatul Qadar, itu di malam Ramadan saat Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, baru kepada Nabi selama 23 tahun. Jadi yang dimaksud turunnya Quran bukan kepada Nabi, tapi dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu penuh berkah. Lauh Mahfuz tempat yang paling mulia, Baitul Izzah langit ke-7 tempat paling mulia. Jadi malaikat cuma bisa nyampe langit ke-7 aja, menanti perintah Allah di langit ke-7 Bapak Ibu. Nggak bisa nyampe atas, nggak boleh. Siapapun nggak ada yang berhak nyampe. Nabi Sidratul Muntaha di atas langit ke-7, tapi jauh di bawah Lauh Mahfuz, nggak boleh masuk juga Nabi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, keberkahan itu ada di surat An-Nur ayat 26. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di antara unsur berkah adalah fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Sampaikanlah salam untuk dirimu atau atas dirimu. Nah, terjemahnya begini. Fasallimu ala anfusikum. Padahal salam itu untuk orang lain, tapi teks ayatnya An-Nur 26, sampaikanlah salam untuk dirimu. Kok untuk dirimu? Tahiyat, ucapan dari Allah yang berkah dan baik, mubarakatan thayyibah. Ada satu tradisi yang bagus. Masyarakat Timur Tengah itu kalau mau berantem, udah kita sebut aja sholli ala Muhammad, itu langsung diam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan bagus. Dulu sahabat Umar kalau lagi emosinya memuncak, itu udah tinggal dibacain ayat langsung diam dia. Jadi dulu pernah sebelum turun surat Ali Imran ya, tentang Nabi wafat, sahabat sudah ngumpul karena Nabi sudah wafat, jasadnya sudah di tengah-tengah semua sahabat tak nangis, berdoa macam-macam. Umar datang dan mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, aku tebas lehernya. Dia tak percaya Nabi sudah wafat. Pokoknya enggak, Nabi tidak mungkin wafat. Sahabat nggak ada yang berani ya, karena ini sahabat tuh. Mereka menunggu sahabat paling bijak, paling senior juga, namanya sahabat Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar, mulai tenang sahabat semua. Abu Bakar kaget, semuanya tegang. Ada apa ini? Ini Umar tidak percaya Nabi sudah wafat. Ini Nabi jasadnya sudah ada. Umar, kenapa kamu tidak percaya? Enggak mungkin Nabi itu wafat. Nabi itu utusan Allah. Wahai Umar, duduk sebentar. Aku bacakan ayat Al-Quran. Ya, kemudian Abu Bakar membaca ayat Al-Quran. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala
bikum wa may yanqalib ala aqibayhi wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. 144 surat Ali Imran. Muhammad rasul tapi dia manusia biasa. Berarti sakit, meninggal dunia juga, wafat juga, berkeluarga juga, makan, minum, macam-macam sebagaimana manusia. Ali Imran 144. Apakah kalau dia meninggal engkau tidak percaya lagi kepada Nabi? Nangis umat, langsung terdiam. Kata dia, seolah-olah aku baru paham ayat ini. Padahal ayatnya sudah lama turun, karena Nabi sudah wafat, berarti sudah turun semua. Baru diingatkan oleh Abu Bakar, diam dia, ya Allah benar. Ya Rasul, aku cinta, tapi dia manusia sama dengan yang lain, ada kewafatannya. Kalau orang sekarang lagi marah dikasih ayat, tambah marah atau diem? Apa-apaan pakai ayat, pikirannya dia kemasukan Umar begitu. Ada lagi waktu Umar, ya pembantunya itu bawa air, kesenggol tumpah kena kainnya Umar. Umar hampir mau memarahi, pembantunya tahu titik lemah majikannya. Baca ayat surat Ali Imran 134. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'annas. Ciri orang bertakwa yang menahan emosinya, yang memaafkan manusia. Umar langsung, saya maafkan kamu. Karena nggak sengaja kan. Jadi Umar itu pantang ditegur pakai ayat Al-Quran. Berarti dia betul-betul yakin dengan Al-Quran itu. Nah, tahiyah itu artinya adalah ucapan-ucapan yang baik, kata Allah berkah. Jadi disitulah menurut para pakar ya, media, mulutmu hari. Jadi ada satu penelitian di mana kalau masyarakatnya yang terucap baik-baik, kehidupannya jauh lebih tenang dari yang terucapnya tidak baik-baik saja. Ya, makanya di masa Nabi lebih tenang karena ucapannya ya ngomongin agama, ngomongin Quran, ngomongin hadis, ngomongin fikih, ngomongin kebaikan. Nah sekarang ngomongin itu masalah. Tapi betul, tahiyatan min indillah, ucapan-ucapan baik dari Allah itu memberkahi. Nggak usah jauh-jauh suami dan istri. Kalau ucapannya ucapan gak baik, yakin ya bisa tempat tidur. Tapi kalau ucapannya memuji, ucapannya baik, insya Allah tidak pernah bisa tempat. Makanya sampai kata Nabi, boleh dalam tanda kutip, kalau saya menyebutnya bukan bohong ya, boleh tidak sesuai fakta terhadap suami dan, karena kalau bohong jadi alasan. Kemana kemarin mas kerja lembur padahal enggak, itu nggak boleh. Ya. Dan urusannya kalau dicontoh oleh Nabi, urusannya makanan, urusan yang kecil gitu ya. Misalnya masak kok nggak enak, nggak boleh bilang enak. Nggak boleh bilang nggak enak. Gimana masakannya enak? Udah. Karena demi menyenangkan hati istri yang masak dari jam 3 pagi, kan sahur gitu. Kalau bilang nggak enak, udah itu piring terbang. Maka disitulah bukan boleh bohong, nggak boleh bohong, itu tetap nggak boleh. Ya. Tapi ini ada bukan peluang, tapi ada keringanan kalau itu untuk ucapan yang menyenangkan. Tapi berlaku suami istri terhadap persoalan-persoalan di dalam rumah tangga yang tidak besar. Kalau urusan besar nggak boleh bohong. Gimana anaknya? Anaknya rapornya bagus, pas dilihat gak bagus. Itu gak boleh. Apa adanya aja. Gimana pekerjaan di kantor? Ada masalah? Oke. Nah disitulah tahiyah
ucapan-ucapan yang baik itulah yang akan menambah keberkahan kehidupan. Kenapa? Oh kenapa? Saat kita tawaf itu semuanya tenang, karena sedang banyak ucapan-ucapan zikir, doa, memuji Allah, sholawat, jadi berkah. Masya Allah, musim haji, musim umroh, bulan Ramadan itu pasti sesak. Tapi kenapa tenang aja? Ya, mungkin ibu pernah ngalamin naruh sejadah, ada yang duduk, tapi nggak marah, tenang aja, karena lagi berkah. Jangan ditanya kalau tempat lain sejadah udah naruh, ada yang duduk, wah itu udah langsung ramai. Kita desek-desekan, nggak ada masalah itu. Toh itu nggak mungkin nggak desek-desekan. Kalau ada orang pulang haji, gimana toabnya? Wah, saya mah toabnya nggak pakai desek-desekan. Jangan-jangan toabnya di Mindaun gitu ya, supermarket. Nah, ini memang desek-desekan. Tapi ya karena semuanya berdoa, nggak ada masalah. Coba ketika desek-desekan di bis, kalau semuanya berdoa ingat Allah, nggak ada masalah. Bahkan mungkin ya udah ibu duluan. Tapi kan desek-desekannya nggak sambil doa, sambil kesel akhirnya. Ingat ya, dulu masa awal itu Bapak Ibu ngalamin juga ya, naik kereta. Wah itu saya pernah pulang kampung, udah ada nomor kursinya, tetap didudukin sama orang. Masya Allah, udah bawa anak kecil gitu ya, akhirnya masuk dari jendela gitu ya. Ya, iya kenapa? Karena sedang tidak berkah. Kalau sedang berkah nggak ada masalah. Masya Allah, antri di kamar mandi di Mekah gitu ya, di Mina apalagi saat mabit atau di Arafah, tenang aja itu ya. Kadang antri 1 jam, tenang aja orang. Coba antri di sini 1 jam, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itulah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sudah dipastikan oleh Allah, semua yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya, manfaatnya, kebaikannya, dan itulah berkah pada 3 aspek: hikmahnya, kebaikannya, dan kemanfaatannya. Karena itu adalah ketetapan Allah. Allah mencipta apapun ada, tapi sudut pandangnya bukan dari kita saja. Nah, ada tikus berkah bagi ular, ular berkah bagi yang lain. Kita belajar itu namanya apa? Yang muter, ini dimakan ini, semuanya ada. Cuman manusia pengennya berkah itu diri sendiri, orang lain malah kalau nggak ada, kalau boleh nggak boleh berkah. Berkahnya saya aja, yang sehat saya aja, yang bahagia saya aja, yang senang saya aja. Hewan nggak boleh senang. Padahal itulah Allah mencipta sudah harmoni, berarti sudah baik, pasti sempurna, pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya, pasti ada kebaikannya. Kenapa? Karena tidak ada yang Allah cipta sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menduga ada yang aku ciptakan sia-sia? Kemudian setiap malam Nabi selalu memandang ke arah langit, yaitu dengan membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 190 seterusnya. Kemudian ma khalaqta hadza batila subhan. Nggak ada yang batil, berarti nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang tidak ada manfaatnya, nggak ada yang tidak ada kebaikannya. Itu Nabi setiap malam melihat seluruh alam untuk memuji Allah dan tidak boleh mencela makhluk Allah, meskipun menurut kita tidak mendatangkan manfaat. Menurut kita tidak boleh. Sampai Nabi mengatakan la tasubbu ta'am, makanan saja nggak boleh disalahin, nggak boleh dihina, nggak boleh diejek. Ya, kenapa? Kalau nggak mau ya udah jangan dimakan, kata Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu padahal kecil, tapi dampaknya besar karena dulu orang-orang Mekah tidak percaya, tidak yakin, masih ragu bahwa yang Allah cipta itu pasti ada hikmahnya. Bahkan setan Allah cipta ada hikmah. Kalau nggak ada setan, nggak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak ada setan, nggak ada Nabi Adam turun dari surga. Semua ada. Kalau nggak ada setan, nggak ada ujian. Kita sholat, kita ngaji. Kalau nggak ada ujiannya, pahalanya dikit. Semakin banyak ujiannya, pahalanya nambah. Orang puasa kok nggak ada ujiannya, kayaknya nggak enak deh. Orang puasa ada ujiannya, kan tambah semangat dia beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, catatan tentang keberkahan menurut ayat-ayat Al-Quran. Filenya ada di pengurus, tapi mohon maaf laptopnya tidak terbawa. Namun insya Allah nanti filenya bisa di-share oleh para pengurus untuk kita menambah apa yang dimaksud oleh Allah, apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tentang ayat-ayat keberkahan. Mudah-mudahan Allah berkahi usia kita, Allah berkahi sehat maupun sakit kita, Allah berkahi keadaan lapang maupun sempit kita, bahagia kita, sulit kita, semuanya adalah berkah. Makanya doa untuk yang baru menikah ternyata dua. Barakallahu lakuma, kalau lagi bahagia, lagi senang, berkahi ya Allah untuk keduanya. Wa baraka alaikuma, kalau lagi sulit, kalau lagi nggak punya apa-apa, kalau sedikit ada masalah, berkahi ya Allah. Doanya aja bukan ketika senang doang, tapi ketika kurang senang tetap berkah. Itu Nabi menuntun demikian, berarti tentu punya makna. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu. Ini Ustaz Saifuddinnya sibuk ya, berkah beliau di kesibukannya. Ada acara pernikahan, itu berkah bagi beliau dan bagi kita. Gak usah, bagi saya enggak. Jadi beliau gak ikut, berkah ya. Jadi insya Allah ya, bahwa beliau juga ada kesibukan. Ada dari Bapak Ibu? Ibu biasanya nggak ada. Ini nggak ada MC-nya soalnya. Ada Pak? Baik, silakan. Mohon maaf Pak, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ganti lanjut. Tadi sempat ada beberapa catatan dari saya Ali Pak Ustaz. Tadi terkait perjalanan Pak Ustaz ke Uzbekistan itu Ustaz, ada ketemu tempat atau ulama Naqsyabandi itu Ustaz. Apakah itu bagian dari tarekat Naqsyabandiyah itu Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya bagaimana sih kita membedakan antara konkretnya itu hikmah, berkah, nikmat dan baik gitu Ustaz, atau kebaikan. Apakah itu urutannya berkah dulu baru dapat hikmah, hikmah dulu setelah itu baru baik gitu. Dan apa ada dampak negatifnya juga Ustaz dari itu. Itu yang kedua Ustaz. Terus sedikit lagi, tadi ada sedikit lagi ke Palestina tadi Ustaz cerita kalau Palestina itu negeri yang diberkahi, apakah setiap warga yang berada di sana itu akan mendapatkan garansi syahid gitu Ustaz? Atau hanya yang ikut berperang dengan Zionis mungkin yang sekarang ini kita lihat. Misalnya saya kasih contoh, ketika kita berada di sana nanti dan mungkin berkunjung ke Aqsa, tiba-tiba ada bom atau qadarullah meninggal di sana, apakah bisa digolongkan sebagai syahid juga?
atau mendapat keutamaan seperti meninggal di Madinah seperti idaman setiap jamaah haji atau umrah. Terus kalau bisa yang terakhir Ustaz, dalam beberapa hari terakhir kan kita ketahui selama antara Palestina Israel ini mungkin bisa dikonfirmasi oleh Ustaz, mungkin sering jalan-jalan ke MUI Ustaz, terkait fatwa MUI tentang produk yang diharamkan penggunaannya Ustaz. Dan setelah sekian lama mungkin kita ini baru dapat fatwa seperti itu, dan apakah ini bagian untuk bisa disebut fatwa ini bagian untuk kita menggunakan produk itu bagian menghentikan dari Israel mengintervensi Palestina, dan apakah ini bisa disebut berkah itu tadi Ustaz, berkah untuk produk-produk bagi produk dalam negeri yang akhirnya orang-orang nggak menggunakan produk yang diharapkan itu akhirnya beralih ke produk dalam negeri. Dan penutup Ustaz, apakah boleh saya mengatakan mungkin insya Allah sehat-sehat selalu Ustaz supaya bisa membawa hikmah dan berkah bagi kita semua gitu Ustaz. Baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Banyak pertanyaan yang berlebihan. Ini tanda berkah ya, karena satu pertanyaan ada hikmah, ada ilmu dari Allah, ada juga insya Allah kebaikan. Ya, ada namanya Bahabuddin An-Naqsabandi. Saya juga berkunjung ke sana, itu di daerah Bukhara. Jadi Imam Bukhari itu lahirnya di Bukhara, tapi wafatnya di Samarkand. Kita naik bis dari Samarkand ke Bukhara itu 5 jam, 6 jam ya. Memang jauh gitu ya. Bisa dibayangkan Imam Bukhari itu 20 tahun jalan-jalan. 20 tahun jalan-jalan ke Irak, ke Iran, ke Syam, kemudian ke Hijaz, Mekah, Madinah untuk memverifikasi hadis. Dan jalannya nggak pakai pesawat, jalan kaki atau naik keledai. 20 tahun. Maka beliau disebut Amirul Mukminin fil hadis. Pokoknya orang nomor 1 dalam ilmu hadis. Nggak ada yang ngalahin. Kedudukannya setelah Al-Quran. Nah betul, memang tarekat Naqsabandiyah berasal dari Syekh Bahabuddin An-Naqsabandi. Maka mereka cerita kalau nanti Februari itu ada ulang tahun beliau. Nah, itu datang dari berbagai dunia, termasuk dari kita ada saudara-saudara kita yang hanya untuk ke situ, yang berasal dari tarekat Naqsabandiyah. Tapi betul, beliaulah pengasasnya, pendiri dari tarekat Naqsabandiyah, dan beliau seorang ulama. Tapi kalau secara keilmuan, ya ilmunya adalah ilmu tasawuf. Karena kan ada ilmu fikih, ilmu Quran, ilmu hadis. Beliau mengambil jalur ilmu tasawuf, lahirlah tarekat Naqsabandiyah. Berkah itu saya setuju bahwa komponennya banyak. Nikmat itu berkah, komponennya. Kebaikan itu salah satu dari unsur keberkahan, komponennya. Kemanfaatan itu salah satu unsur dari keberkahan, komponennya. Ya, kalau ada mobil, nah komponennya itu banyak. Tapi intinya semua yang Allah cipta berkah. Bisa jadi kita ambil berkah dari manfaatnya, kebaikannya atau hikmahnya. Kalau hikmah lebih dalam, mungkin kita tidak dapat sekarang hikmahnya setelah 10 tahun, setelah 5 tahun. Tapi komponen dari berkah itu banyak. Maka Allah sifatnya tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu yang selalu memberikan keberkahan. Allah tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak itu artinya sang maha pemberi keberkahan. Ya, kemudian di masa Nabi sebelum Nabi lahir ya, itu kan penduduk Mekah pernah terbunuh oleh Toiron Ababil saat Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Yang meninggal itu bukan hanya pasukan Abraha, masyarakat Mekah yang lagi dagang, lagi jualan itu kena. Maka para sahabat penasaran bertanya,
Gimana mereka kan nggak salah. Kata Nabi, semua yang ada di lokasi itu disamakan oleh Allah, tapi nanti akan dibangkitkan sesuai niatnya. Maka yang di Madinah baik semua, yang di Mekah baik semua, yang di Basra baik semua, tapi nanti dilihat niatnya. Yang meninggalnya sama, tapi yang Maha tahu meninggalnya apa itu hanya Allah. Tapi diisyaratkan orang meninggal karena musibah dalam hadis itu syahid. Orang tenggelam syahid, kena reruntuhan bangunan syahid. Maka syahid dibagi dua oleh para ulama. Ada syahid dunia tadi ya, penyakit, ibu-ibu melahirkan meninggal itu syahid. Orang yang melawan perampok untuk menjaga hartanya syahid, itu bahasa Nabi. Jadi syahid banyak. Tapi syahid yang sesungguhnya syahid akhirat manakala fi sabilillah. Tapi semua mendapatkan nilai yang sama di sisi Allah. Sedangkan tentang fatwa, fatwa itu kan ijtihad yang dilakukan secara kolektif. Maka karena itu fatwa MUI kita wajib mengikutinya berdasarkan surat An-Nisa ayat 59. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Cuman persoalan kemudian adalah bahwa dalam mengikuti atau tidak mengikuti fatwa memang tidak ada konsekuensi hukum. Nah, ada kok nggak ikut, ya sini masuk penjara, nggak ada. Jadi sifatnya adalah moralitas, sifatnya adalah keimanan, kesadaran. Ya, maka banyak sekali ya. Ada juga yang tidak menyetujui, tapi kan sudah ditetapkan oleh fatwa MUI. Namanya juga fatwa, sifatnya kolektif, dan tidak mungkin ada fatwa yang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada kaidah para ulamanya. Tidak mungkin gitu ya. Ujuk-ujuk pasti sudah melalui pembahasan yang panjang. Ada ayat Qur'annya, padahal kita disuruh ikut Qur'an, disuruh ikut hadis, dan disuruh ikut ulil amri. Salah satu ulil amri dalam bidang agama adalah MUI yang punya kewenangan berfatwa. Tapi fatwa itu adalah mengukur keimanan saja. Karena orang ikut gak ikut tidak ada juga konsekuensi hukumnya. Apalagi kadang ada yang berseberangan. Itulah yang kita katakan harusnya nggak ada yang seberangan lah. Kenapa? Karena itu sudah dirumuskan. Ya, samalah dengan kita bilang A, kok ada yang bilang B, kan jadinya nggak nyaman umat ini. Tapi kalau tidak setuju, ya diem aja bagusnya. Gitu. Kalau tidak setuju, tidak mengatakan apa-apa, karena itu sudah dirumuskan. Dijalankan atau tidak, sifatnya adalah sifat kesadaran, keimanan, dan keagamaan, karena tidak ada konsekuensinya. Kalau kita melanggar lampu lalu lintas ada konsekuensinya. Melanggar fatwa ini ada konsekuensinya. Karena dalam tanda kutip kewenangannya hanya menyampaikan fatwa. Sebagaimana Nabi, tugas Nabi itu menyampaikan, enggak boleh memaksa. In alaika illal balagh la ikraha. Tapi kita orang yang yakin, orang yang ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan, tentu lebih baik kita ikuti semua fatwa MUI dalam semua bidang. Buktinya bidang zakat kita ikut, bidang makanan kita ikut, ini haram, ini halal. Kenapa bidang ini kok tidak ikut? Kalau saya secara pribadi ikut aja, karena saya awam, karena mereka lebih banyak jumlahnya dan terdiri dari para ulama yang mewakili berbagai komponen umat Islam, insya Allah demi kebaikan bersama. Insya Allah demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita memohon kepada Allah dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin bi rahmatika ya akramal akramin.
Allahumma shfina anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Warhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Insya Allah kita bertemu di Ahad berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.